warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis rasio pada PT Adikarya Persero Tbk selama 3 tahun terakhir. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Ira Safitri dengan NIM 200810301114. PT Adikarya Persero Tbk adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Nah, selain kantor pusatnya itu yang ada di Jakarta, perusahaan ini juga memiliki 6 divisi, di mana terletak di Palembang, Medan, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Analisis rasio merupakan komponen-komponen yang mencakup bagaimana semua pos dalam laporan posisi keuangan itu saling berhubungan satu sama lain. Tujuan dari analisis rasio yaitu untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan perusahaan di setiap area tersebut. Analisis rasio ini terdiri dari analisis rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, dan investasi. Nah, di sini saya akan membahas rasio likuiditas dan rasio profitabilitas dari PT Adikarya Persero Tbk selama 3 tahun terakhir. Nah, yang pertama di sini adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi hutang jangka pendeknya. Nah, di sini saya membahas current rasio dan juga asset test rasio. Current rasio PT Adikarya Persero Tbk. Jadi, current rasio ini merupakan rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dapat dilihat dari tabel dan juga grafik dari current rasio PT Adikarya Persero Tbk, di mana di sini dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, current rasio dari PT Adikarya mengalami penurunan, yang mana penurunan ini itu diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19. Nah, meskipun mengalami penurunan, dapat disimpulkan bahwa PT Adikarya Persero Tbk mampu melunasi hutang jangka pendeknya menggunakan aset lancarnya, yang mana dikarenakan hasil dari current rasio ini adalah lebih besar daripada 1. Nah, selanjutnya yaitu adalah asset test rasio. Nah, asset test rasio ini adalah rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur seberapa cukup aset jangka pendek perusahaan untuk menutupi kewajiban lancarnya. Dapat kita lihat dari tabel dan juga grafik bahwa nilai dari asset test rasio PT Adikarya Persero Tbk mengalami penurunan. Nah, yang mana penurunan ini juga diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa PT Adikarya Persero Tbk tidak mampu membayar hutang jangka pendeknya dengan aset lancarnya tanpa menggunakan persediaan, karena nilai asset test rasio dari PT Adikarya kurang dari sama dengan 1. Yang kedua adalah rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Nah, di sini saya membahas tentang operating profit margin dan juga gross profit margin dari PT Adikarya Persero Tbk selama 3 tahun terakhir. Operating profit margin. Operating profit margin ini digunakan untuk mengukur besar kecilnya persentase laba operasional atas pendapatan bersih dari sebuah perusahaan. Nah, dapat dilihat dari tabel dan juga grafik dari nilai operating profit margin PT Adikarya Persero Tbk selama 3 tahun terakhir ini mengalami kenaikan dan juga penurunan. Dari hasil nilai OPM ini selama 3 tahun terakhir, dapat dilihat bahwa tahun 2019 perusahaan dapat menghasilkan laba dari setiap Rp1 pendapatan tertinggi dibandingkan tahun 2018 dan tahun 2020, yaitu sebesar 9,42%. Selanjutnya yaitu gross profit margin. Nah, gross profit margin ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melakukan controlling terhadap biaya-biaya persediaan. Nah, dapat dilihat dari tabel dan juga grafik milik PT Adikarya Persero Tbk. Dari hasil nilai gross profit marginnya ini selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan dan juga kenaikan. Pada tahun 2020 ini perusahaan mampu menghasilkan laba kotor dari setiap Rp1 pendapatan tertinggi dibandingkan tahun 2018 dan tahun 2019, yaitu sebesar 160,30%. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa analisis likuiditas dan profitabilitas ini dapat digunakan menjadi alat analisis yang dapat diterapkan untuk mengetahui dan menilai kinerja perusahaan dan juga keadaan keuangan dari sebuah perusahaan. Terima kasih, sekian sekilas penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.